Partai Nasdem memilih Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Apakah ini artinya Nasdem sudah mendapatkan lampu hijau dari PKS dan Demokrat sehingga Anies lah yang hari ini dideklarasikan sebagai bakal capres? Mas Hanta, menurut Anda mengapa ini ada deklarasi lebih awal dari Nasdem dengan mendeklarasikan Anies sebagai baca pres 2024 ketika partai-partai lain belum sama sekali mengumumkan siapa yang akan mereka usung? Ya, pertama tentu semua partai di mana Pilpres dan Pileg serentak, semua partai memburu kotel efek dan itu sadar betul Partai Nasdem lebih awal berarti brand connection, brand association-nya antara Partai Nasdem dan Anies itu semakin kuat sehingga satu sisi Nasdem memberikan panggung politik strategis kepada Anies, tapi saat yang sama Anies juga memberikan bendera yang strategis buat Partai Nasdem, benderanya berkibar-kibar di seluruh Indonesia nanti setelah Anies tidak menjadi gubernur DKI lagi akan berkeliling kemana-mana. Dan ini simbiosis politik mutualisme lah satu itu. Yang kedua, Partai Nasdem saya kira paham bahwa perlu strategi magnet elektoral untuk membangun sebuah koalisi. Dan koalisinya Nasdem belum cukup sekarang ini. Sehingga membutuhkan PKS, Demokrat, atau partai lainnya. Sehingga dengan bergabung sama Nasdem, tadi istilahnya Mas Willy, jadi jelas Anies sudah punya perahu meskipun belum cukup tiketnya untuk memberikan, menstimulus, mengajak, membuat daya tarik bagi partai lain untuk berkumpul di dalam koalisi nanti yang dibangun oleh Partai Nasdem. Yang ketiga, saya kira Partai Nasdem juga memikirkan soal ini ya, soal panggung yang setelah Anies tidak menjadi gubernur DKI lagi. Sehingga dibutuhkan panggung baru. Kalau tadi istilah saya pertama dari sisi Anies, dari sisi Nasdemnya butuh kotel efek, tapi di sisi Aniesnya juga membutuhkan panggung. Dan sekarang saya kira dengan diumumkannya ini membuat Anies diberikan sebuah perahu yang tadi bahasa Mas Willy untuk berlayar lebih berselancar lah, lebih strategis, lebih menarik lagi untuk simbiosis mutualisme ya, sama-sama butuh untuk 2024. Betul, dan dari sisi pilihan menurut saya Partai Nasdem adalah Anies adalah pilihan paling realistis dan tidak mengejutkan bagi kita semua karena dari Mas Hanta, kenapa paling realistis Anda sebutkan? Anies adalah pilihan-pilihan realistis. Dari 3 nama, pertama saya kira Nasdem konsisten ya, tidak keluar dari 3 nama yang saya di review tadi antara Anies, Ganjar, dan Andika. Kenapa realistis? Satu, Andika dikasih waktu tidak begitu beranjak naik secara elektabilitas, itu satu. Ganjar juga tidak bergerak, masih berharap dengan partainya berwarna merah. Bagi Partai Nasdem, memilih dua nama di luar Anies saya kira pilihan yang tidak tepat. Dengan Anies yang belum punya warna, sekarang dibirukan Anies yang paling tidak dalam kesan publik, meskipun tidak masuk partai, itu akan memberikan pilihan realistis. Tinggal nanti setelah ini bagaimana tren elektabilitas Aniesnya. Dan saya dari langkah politik Nasdem ini, simpulan sementara saya adalah Sandy, sebuah terobosan besar sekaligus langkah politik yang berani. Besar dan berani ini yang digarisbawahi tentunya dengan berbagai macam konsekuensi politik. Mas Hanta, disebutkan tadi Anies adalah magnet ketika deklarasi ini sudah dilakukan lebih awal dibanding yang lain. Apakah akan ada magnet dukungan dari PKS dan Demokrat dalam waktu dekat? Dan bagaimana dengan magnet soal elektabilitas Anies Baswedan menuju ke 2024 nanti? Apakah masih perlu effort yang lebih untuk bisa mengimbangi Ganjar paling tidak? Satu, jawaban saya yang pertama iya, dengan Nasdem dengan resmi jelas tanda petik mengunci mengeluarkan nama Anies, maka ini menjadi magnet yang lebih serius bagi terutama Partai Demokrat dan PKS. Meskipun di saat yang sama ada peluang bagi partai lain juga masuk dan ada peluang bagi poros-poros lain juga menarik partai itu untuk tidak bergabung ke Nasdem dan Anies. Nah, dari sisi elektabilitas, 3 nama terkuat itu Sandy sebenarnya kompetitif antara Ganjar, Anies dan Prabowo kompetitif. Nama baru antara Ganjar dan Anies dengan pemilu masih lebih dari 1 tahun, tidak bisa kita menyimpulkan Ganjar lebih unggul dari Anies. Mereka sama kuat dan kompetitifnya karena selisihnya tidak 2 digit di survei-surveinya kalau kita lihat trennya. Sehingga ini kompetitif sekali, apalagi sekarang Anies mendapatkan panggung strategis diumumkan langsung oleh Partai Nasdem. Di saat yang sama sudah satu langkah lebih maju daripada Mas Ganjar. Ganjar sampai hari ini belum ada satu partai pun yang resmi mengusung Ganjar, termasuk partainya sendiri. Dan ini saya kira menjadikan sebuah insentif suntikan elektoral kepada Anies Baswedan dari Partai Nasdem. Nanti diuji dengan survei, ada potensi Anies naik. Nah, nanti seperti apa dinamika ke depannya ya soal tadi tren elektabilitasnya, seperti apa Anies akan melakukan kerja politik, begitu juga Nasdem dalam membuat kemasan panggung yang strategis tadi. Jadi saya kira poin singkatnya adalah Nasdem sudah mengunci nih, capres kami
Anies. Jadi Nah, kalau mau Mas Hanta singkat saja. partai apapun harus dengan Anies. Tapi ini bisa terkoreksi, Sandy. Oke. Tentu yang tidak diinginkan Mas Willy. Kalau Nasdem gagal membangun koalisi 20%, mungkin Ya. terkoreksi, tidak bisa maju. Oke, singkat saja. Setelah ada deklarasi Nasdem dengan Anies Baswedan sebagai baca pres, akankah ada dalam waktu dekat ada partai-partai lain yang akan mendeklarasikan baca presnya? Paling mungkin, kita ngomong dari tendensi paling mungkin PKS, Partai Keadilan Sejahtera itu paling mungkin. Oke. Yang kedua ada Partai Demokrat, tapi tantangannya soal nama cawapres, karena Partai Demokrat misalnya masih kekeh dengan nama AHY. Di dua nama itu mungkin saja nama yang lain. Nah, tarikan poros yang dibangun, daya sentripetal politik dalam pisah politik yang dibangun oleh Nasdem dan Anies ini nanti beradu dengan tarikan KIB, misalnya di sana ada kingmaker Pak Jokowi. Kalau sampai akhir misalnya Pak Jokowi dan Pak Surya masih berpisah dalam makna posisi politik yang 2024. Tapi tidak untuk kemungkinan juga akhirnya bersatu. Kita tidak tahu, politik kan dinamis dan masih cair. Betul, dinamika akan lebih semakin dinamis ya politik nanti setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai baca pres dari Partai Nasdem. Terima kasih Mas Hanta Yuda telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.